Salam damai sejahtera bagi kita semua yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sungguh indah kita bersama lagi dalam program Rema, Renungan Hidup Membangun Karakter. Pada saat ini, kita akan masuk kepada sesi selanjutnya dari seri Kitab Mazmur. Kita akan merenungkannya di dalam pola yang kita sebut dengan peka. Apa yang Tuhan pesankan dan apa yang menjadi hal yang harus kita lakukan. Saudara kasih Tuhan, tema kita hari ini tema yang sungguh indah, tema yang sangat familiar. Karena apa? Karena sering ini menjadi pergumulan di setiap orang, bahkan di dalam pemerintahan, di dalam masyarakat, dalam sendi-sendi kantor kecil, keluarga, dan persahabatan. Yaitu tentang tema kebohongan. Ada satu bagian kecil dari kebohongan ini. Kebohongan itu begitu luas. Ada penipuan, ada pembualan, ada kata-kata yang memanipulasi, ada juga satu kata yang sering kita sebut dengan hoax, tapi hoax ya. Nah, kita tahu bahwa bahaya dari informasi hoax itu bisa membuat orang-orang yang tadinya percaya A bisa berpindah ke percaya B, padahal sebenarnya informasilah yang diputar balikkan atau disalahgunakan sehingga seakan informasi yang salah menjadi informasi yang benar. Dan akibatnya adalah membuat orang mengalami kerugian. Kerugian apa? Kerugian yang pertama adalah dia merasa bahwa dia dibohongi. Dia mendapatkan informasi yang salah. Dan akibatnya adalah orang itu bisa salah merespon. Dan tidak salah kalau kita melihat ada orang-orang yang bisa marah-marah, bisa menjadi ikut-ikutan terhadap sesuatu yang salah, dan juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan kepada orang-orang tertentu mungkin, atau keadaan tertentu. Misalnya virus corona ini, pandemi ini bisa diberikan informasi-informasi yang salah, sehingga orang semakin merasa susah di dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, Alkitab juga memberikan kita pandangan-pandangan tentang bagaimana menghadapi kebohongan. Nah, ini adalah Mazmur yang ke-5, pasal 5, ayat yang 1-13. Kita akan bacakan dan kita akan merenungkannya berdasarkan kitab ini. Mazmur 5, ayat 1-13 berkata demikian. Judulnya adalah Untuk Pemimpin Biduan dengan Permainan Suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang kepadamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah karena bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur tenganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangan sendiri. Uanglah mereka karena mereka banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita renungkan kepada firman Tuhan ini. Nah, di dalam perenungan kita ini, kita akan melihat garis besar dari Mazmur 5 ayat 1-13 ini. Garis besarnya terbagi 4. Di ayat 2-4, pemazmur memberikan permohonannya. Dia meminta agar Tuhan mendengarnya.
Yang kedua, di ayat 5 sampai ayat 7, pemazmur menyebutkan karakter-karakter yang tidak disenangi oleh Tuhan. Kemudian di bagian ketiga adalah ayat 8. Di ayat 8 ini, sebelum menyampaikan permohonan-permohonannya selanjutnya, pemazmur itu menuliskan komitmennya kepada Tuhan. Dan di bagian isi permohonan, yaitu ayat 9 sampai 13, dia tetap meminta agar Tuhan membimbingnya, Tuhan yang membalas musuh-musuhnya. Dan Tuhan juga bukan hanya membalas musuh-musuh, tetapi Tuhan membalas orang benar. Inilah garis besar dari Mazmur 5, 1-13 ini. Saudara kasih Tuhan, tema kita, karena sehubungan ini adalah rema, renungan hidup membangun karakter, maka kita terfokus kepada hal-hal karakter yang ada di sana. Nah, karakter yang ada di sana kita bisa lihat adalah di ayat 6, ayat 7, kemudian di ayat 10. Nah, dari garis besar tadi kita bisa melihat bahwa ayat 6 sampai 7 itu berbicara tentang karakter yang tidak disenangi oleh Tuhan. Katakan di sana, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Nah, ayat ini kemudian di ayat permohonan daripada pemazmur, yaitu di ayat 10, ketika dia minta Tuhan membalaskannya, dia menyebutkannya dengan jelas bahwa apa? Sebab perkataan mereka adalah tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bagaimana gambaran di sini dikatakan tentang inilah yang dilakukan orang-orang yang berkarakter jahat itu. Dan ketika dia menyatakan dia balaslah ya Tuhan, dia menyebutkan kembali garis besar daripada kehidupan daripada orang-orang yang menjadi seterunya itu. Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itulah pada saat ini kalau kita mengangkat tema sesuatu adalah tentang kebohongan. Kebohongan di sini ya adalah sesuatu yang tadi dikatakan ada pembual, ya, adalah bagian dari kebohongan. Dan dia sendiri di situ menyebutkan kata bohong, lalu kemudian ada penipu. Lalu ketika di ayat 10 ada kata tidak jujur dan ada kata lidah merayu-rayu. Oleh kasih Tuhan, ini adalah bagian-bagian kecil daripada kebohongan. Dan kita melihat berarti firman Tuhan ini akan menyampaikan pesan apa kepada kita? Pesannya apa? Lalu kemudian apa yang kita bisa lakukan dari kebenaran firman Tuhan ini? Peka, pesan, dan apa yang kulakukan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat pesan yang pertama. Pesan yang pertama adalah di ayat yang kedua. Nah, kita coba melihat ya, gini. Ketika kita melihat firman Tuhan ini, kita tidak hanya melihat bahwa bagaimana isi permohonannya kepada Tuhan, tetapi kita bisa melihat bagaimana kehidupan daripada si pemazmur ini dari apa yang disampaikannya kepada Tuhan. Mazmur 5 ayat 2-3 berkata demikian. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Saudara kasih Tuhan, kata keluh kesah, lalu kemudian teriakan minta tolong, itu menggambarkan keadaan dari orang yang dibohongi ini. Bagaimana dia merasa berkeluh kesah di dalam hidupnya, dalam batinnya. Dan ketika dia meminta tolong itu, dia tidak hanya sedang berbisik, tetapi dia sampai berteriak di sini dikatakan. Kita bisa membayangkan orang seperti apa yang di dalam hidupnya sampai dia harus berteriak. Itu berarti ada emosi yang meluap di dalam jiwanya, yang tidak bisa lagi dihentikan, ditahan, sampai harus diteriakkan kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ini keadaan yang sangat ironis, keadaan yang sangat menyedihkan, sangat menyusahkan hidupnya. Saudara kasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, pesan yang harusnya kita ambil adalah kita harus melihat bagaimana Tuhan menggambarkan kepada kita bahwa orang yang dibohongi atau disyolimi itu merasa susah. Dan ketika dia mengadu kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat seperti ini, kita melihat pemazmur sebagai korban.
Dan bisa jadi kalau kita menempatkan diri kita adalah sebagai pelaku di sini, maka kita harusnya berasa, aku tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena kalau suatu saat aku seperti itu, maka apa yang akan kurasakan adalah seperti itu. Di dalam jiwaku ada keluh kesah yang begitu menyusahkan aku, sehingga harus aku berkeluh. Lalu kemudian digambarkan di situ bagaimana emosinya sudah meluap-luap ketika dia menahan. Tidak bisa lagi, dia harus berteriak kepada Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kiranya aku membohongi orang lain, karena seperti itulah yang akan saya rasakan. Dan saya tidak tahu, di antara kita mungkin ada yang merasakannya juga. Bagaimana perasaan ketika dibohongi, betapa susahnya, merasa ditipu, merasa apakah saya orang bodoh sehingga dia harus mengatakan kata-kata itu. Apa yang dipikirkannya ketika melakukan itu? Mengapa dia harus melakukan itu kepada saya? Kalau yang lalu tema kita dikhianati orang terdekat, bentuk pengkhianatannya adalah bisa jadi bentuk-bentuk kebohongan di dalam setiap relasi yang ada, kata-kata yang ada. Saudara yang kasih Tuhan, pesan Tuhan sangat jelas di sini. Ketika pemazmur menggambarkan bagaimana ketika berdoa kepada Tuhan, dia berkata, dia berkeluh kesah dan dia berteriak kepada Tuhan. Dengarlah teriakku ya Tuhan. Suatu penekanan yang sangat begitu jelas bahwa orang yang berdoa ini sangat tertekan jiwanya. Karena apa? Dari yang tadi kita lihat bahwa karena kebohongan. Ada orang yang tidak jujur, ada orang yang menipu, ada orang yang membual di situ. Ada orang yang merayu-rayu. Saudara yang kasih Tuhan, kebohongan itu sangat menyakitkan. Apalagi kebohongan itu kalau terjadi di antara orang-orang yang dekat, di antara orang yang sudah mempercayai, saling mempercayai. Saudara kasih Tuhan, betapa menyedihkannya. Dan oleh karena itu, sekali lagi diingatkan, biarlah kita tidak melakukan kebohongan. Karena kebohongan yang satu harus ditutup dengan kebohongan yang lain. Kebohongan itu bagaikan gerbong kereta api. Gerbong yang satu diikuti oleh gerbong yang lain. Kebohongan yang satu diikuti oleh kebohongan yang lain. Tidak ada, seringkali tidak ada kebohongan itu berdiri sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, kebohongan itu juga anehnya adalah dalam hal kecil pun orang bisa berbohong. Dalam hal besar pun orang bisa berbohong. Kadang-kadang tidak dipaksa pun dia bisa berbohong. Saudara kasih Tuhan, itulah pesan yang pertama. Jangan pernah membohongi, karena ketika engkau dibohongin pun itu sangat menyakitkan. Sama halnya dengan kalau kita sakit dicubit, maka jangan mencubit orang. Kalau sakit dipukul, jangan memukul orang. Kalau sakit dihajar, maka jangan menghajar orang. Demikianlah juga kalau rasanya sakit dibohongi, maka jangan membohongi orang. Saudara kasih Tuhan, itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, saudara, kita bisa lihat dari Mazmur 5 ini, ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Saudara kasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa pemazmur ketika dia sudah menyebutkan apa-apa saja yang orang lain lakukan itu kepada dia, maka di ayat 11 pemazmur sedang menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan biarlah mereka menanggung kesalahan mereka sendiri. Ketika mereka tidak jujur, maka biarlah mereka menerima akibat daripada itu. Ketika batin mereka penuh kebusukan itu, biarlah mereka menerima akibat daripada itu. Dan ketika lidah mereka itu merayu-rayu, penuh kebohongan, maka biarlah mereka menerima akibatnya. Dan jikalau di dalam hati mereka sudah ada rancangan-rancangan yang jahat, maka mereka biarlah jatuh kepada rancangan sendiri. Dan dikatakan, buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka.
Ada hal yang baik di sini. Sikap yang dibolehkan oleh pemazmur ini, ditunjukkan oleh pemazmur ini adalah hal yang harus diteladani. Kenapa? Karena di sini pemazmur atau Raja Daud tidak sedang merancangkan kejahatan. Dia sedang menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Dan anehnya, ya, ini tidak gampang, saudara. Kenapa? Karena pemazmur sini adalah seorang raja, Raja Daud, raja yang berkuasa, yang bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk membalaskan. Dia punya otoritas untuk itu. Dia punya wewenang yang bisa dia gunakan untuk itu. Tetapi di sini terlihat sekali bahwa dia tidak menggunakannya. Dia menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara, sikap ini adalah sikap yang harus kita tiru. Kenapa? Karena sikap yang ditunjukkan oleh pemazmur ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 19. Di dalam Roma 12 ayat 19, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali membalas dendam. Biarlah Allah yang menghukum. Sebab di dalam Alkitab tertulis, ini diambil dari Ulangan, akulah yang membalas, aku yang akan menghukumnya, kata Tuhan. Ini adalah sebuah kebenaran yang Tuhan sendiri meminta, engkau jangan membalas, akulah, hakkulah. Kalau kita baca dalam Ulangan, kata hakku yang membalas. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali membalas dendam. Jangan kita ambil hak Allah. Hak kita adalah menyerahkan kepada Tuhan. Dan hak Allah untuk yang membalas. Saudara kasih Tuhan. Ini adalah sesuatu kebenaran firman Tuhan yang harus kita hati. Tak gampang, tetapi bukannya nggak bisa. Buktinya, raja yang begitu terkenal, yang begitu punya kuasa, bisa melakukannya. Ya, Raja Daud bisa melakukannya. Mengapa kita tidak? Ya, mengapa kita tidak? Kalaupun kita saat ini punya kuasa, apakah kita akan melakukannya? Untuk membalas dendam. Kalau kita melakukannya, maka kita sedang melanggar perintah yang paling tinggi daripada kita, yaitu Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hakkulah yang membalaskan. Saudara kasih Tuhan, sebenarnya pertanyaannya adalah begini. Kadang-kadang orang bertanya, ya, kalau itu perbuatannya sudah begitu mengerikan, membahayakan, apakah saya hanya sekedar berdoa saja? Itu pertanyaan yang bagus untuk dipertanyakan. Dan jawabannya sebenarnya firman Tuhan sudah ada. Kita baca di dalam Roma 13. Kalau tadi di dalam Roma 12 dikatakan jangan sekali membalas, karena itu hak Tuhan. Tuhan sebenarnya sudah memberikan jalan keluar yang kedua di situ. Oke lah, karena kita tidak melihat langsung Tuhan membalas, maka melalui apa? Di dalam Roma 13 dikatakan ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi tidak salah juga kalau kita tahu bahwa kebohongannya itu sudah membahayakan. Misalnya itu kebohongan dalam penipuan keuangan, kebohongan yang menjatuhkan nama baik yang akhirnya nanti segala apa yang sudah katakan atau keluarga kita, keturunan kita akan di dalam keadaan berbahaya, maka tidak salah kalau kita melaporkannya kepada kepolisian, kepada aparat hukum. Bukan kita yang harus menghukum, bukan kita menjadi hukum jalanan. Saudara yang kasih Tuhan, walaupun kadang kita berpikir ketika mau melakukan ini yang kedua ini, kadang-kala kita bertanya, Pak, banyak yang saya dengar, katanya kalau melaporkan malah lebih sulit masalahnya. Kadang-kala malah justru kita semakin susah di situ. Yang kasih Tuhan, bagian kita dalam melaporkan dengan bukti-bukti yang jelas. Kita juga harus punya hikmat. Ketika diperlakukan berulang kali, maka kita harus merekamnya kah sebagai bukti suatu saat, membuat itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi bukti untuk di pengadilan. Kita juga jangan hanya berpikir bahwa hidup ini hanya menjadi orang yang tulus saja, tetapi firman Tuhan berkata cerdik dan tulus di dalam hidup ini. Ya,
Itu suatu pasangan, bukan licik juga, tetapi cerdik. Cerdik artinya dia bisa berhikmat. Saudara kasih Tuhan, itu adalah dikatakan di dalam firman Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan, itu bagian kita. Jangan membalas. Tetapi kalau kita tahu itu adalah berdasarkan hukum, maka lanjutkan kepada menyerahkan kepada hak hamba Allah. Menyerahkan kepada hamba Allah di muka bumi ini, yaitu pemerintah yang ada. Kepada aparat hukum yang ada. Tidak berhak orang menghukum, membuat hukum rimbah kalau dia tidak menyandang hukum, seorang pelaksana hukum. Terima kasih Tuhan, itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itulah kekristenan. Agama Kristen bukanlah agama yang bermain hukum sendiri. Jadi kalau ada orang lain seperti itu, memang ada kemungkinan di hati kita ingin membalasnya. Tetapi percayalah bahwa Tuhanmu, Allahmu bukanlah perlu dibela. Dialah yang sanggup membela, dia sanggup melindungi dengan tepat. Kalau Allah kita sendiri harus kita bela, maka apa gunanya kita memiliki Allah seperti itu? Kadangkala kita yang ragu bahwa Allah kita bisa membela kita. Kadangkala kita sendiri yang membuat Allah kita seakan tidak punya kuasa. Karena kita tidak mempercayakan pembelaan atau pembalasan kepada Tuhan. Percayalah, dengan hikmatnya, dengan kuasanya, dia bisa melakukannya. Kadangkala mungkin yang mengganggu kita adalah begini. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita tidak langsung melihat pembalasan Tuhan. Kadangkala itu membuat beberapa orang merasa sakit dalam dirinya, merasa tidak puas dalam dirinya, karena ketika dia menyerahkan kepada Tuhan, dia tidak melihat bagaimana penghukuman Tuhan terhadap dia. Akan tetapi ketahuilah saudara yang kasih Tuhan, hukuman itu ada dua. Hukuman yang kelihatan mungkin ditangkap oleh polisi lalu dipenjarakan. Tapi hukuman yang tidak kelihatan ini, bahkan menurut beberapa kisah nyata, hukuman yang kedua lebih mengerikan. Tidak ketahuan oleh polisi, tidak dipenjarakan, tidak dinyatakan bersalah di pengadilan. Tetapi hukuman yang kedua ini, di dalam hati nuraninya, dia terus diingatkan oleh Tuhan. Diingatkan oleh roh kebenaran. Dan dia hidup di dalam itu sampai seumur hidupnya. Bahkan mau meninggal pun dia tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Kadangkala ada orang yang kemudian dipenjarakan dan dia sudah merasa, ya, dipenjarakan mungkin hanya 2 tahun kah? Hanya berapa bulan kah? Gitu. 10 tahun. Dia merasa bahwa itulah hukuman itu sudah cukup bagi dia. Dia sudah merasa itu adil. Padahal sebenarnya perbuatannya lebih daripada itu. Tetapi hukuman yang kedua ini, dia membawanya sampai ke seumur hidup. Ketika dia melihat sesuatu, dia terus ketakutan. Dia tidur, dia ketakutan. Dia bermimpi terus tentang itu. Saudara, hukuman itu sangat mengerikan. Jadi, jangan kita membatasi Allah di dalam hukum. Hukuman Allah tidak selalu juga datang langsung membawa kecelakaan. Saudara, ada sebuah kisah di mana seorang gembala sidang, dia membutuhkan seorang pengerja, dia ambil muridnya di sebuah sekolah untuk menjadi pengerja di tempatnya. Tetapi kemudian entah bagaimana semuanya akhirnya berubah keadaan dan harus pendeta itu, gembala itu yang harus pergi dari tempat itu. Dan pengerja itu akhirnya melayani di tempat itu. Si gembala itu sebenarnya merasa ada yang aneh di sini. Dia sudah melayani dengan baik, bahkan dia yang lebih memikirkan gereja itu lebih baik. Hanya karena satu orang di situ ada yang berkuasa keuangannya, dia bisa mengatur semua itu lalu membuat pengerja yang tadinya hanya penginjil itu menjadi gembala di situ. Di hati si gembala itu sering bertanya, Tuhan, mengapa saya seperti ini? Tetapi waktu terus berlalu, dia hampir melupakan peristiwa itu. Dan rasa pahit di hatinya pun makin hari makin hilang karena dia selalu menyerahkan kepada Tuhan. Tetapi suatu saat ada peristiwa terjadi dan orang yang tadinya pengerjanya itu datang kepada dia minta maaf karena dia mengalami kecelakaan. Di dalam kecelakaan itu dia mengingat kesalahannya kepada sang gembala itu. Lalu kemudian dia datang minta maaf pada gembala itu. Gembala itu sebenarnya kaget sekali. Kaget karena apa? Karena dia sudah berpikir bahwa
orang ini adalah orang yang tidak pernah merasa bersalah dalam hidupnya. Dan si gembala sidang ini justru di ada masa-masa di mana bahwa seakan dialah yang salah di situ. Karena apa? Dia yang kalah. Tetapi waktu membuktikan bahwa kemudian si pengerja tadinya itu yang adalah penginjil itu kemudian datang kepada dia minta maaf. Saudara kasih Tuhan, kalau kisahnya seperti itu kita kadang merasa ini sungguh indah. Karena apa? Karena kita tahu happy endingnya. Tetapi kita tidak, kalau saja kita tidak tahu happy endingnya begitu, bagaimana? Nah, kadang-kala kita tidak berpikir bahwa ada kisah yang lain. Kisah yang lain adalah ada seseorang ya yang dia kemudian di kemudian hari mengaku bahwa sebenarnya dialah yang membunuh. Tetapi orang lain yang dipenjarakan. Tetapi dia bercerita bagaimana sekalipun dia tidak dipenjarakan, tetapi di dalam hatinya terus merasa bersalah dan terus merasa bersalah. Apa saja yang terjadi dia berpikir bahwa dia akan ditangkap polisi. Ketika orang lain melihat dia berpikir bahwa orang itu sedang menuduh dia. Ketika dia tidur seringkali bermimpi tentang itu. Dan ketika dia mengakuinya, memang dia menyatakan hukumannya lebih berat. Dan ketika dia bertemu dengan orang yang di penjara itu malah kehidupannya baik-baik saja. Dia sehat-sehat saja. Tapi orang ini tidak pernah merasa bahwa dirinya lebih baik. Dirinya terus dikejar-kejar rasa bersalah. Sampai seumur hidup dia tidak pernah dipenjara. Tapi sebenarnya sampai seumur hidup, ketika dia mau meninggal, baru dia sadari dia harus mengaku. Saudara kasih Tuhan, betapa mengerikan hukuman daripada Allah itu. Allah penuh bijaksana di dalam hukum. Tidak selalu langsung kelihatan oleh manusia dia kalah. Bisa jadi dia saat ini adalah orang yang menang. Bisa jadi juga orang yang melakukan kesalahan itu tidak langsung dihukum masuk penjara. Tetapi sebenarnya dia sedang dipenjara oleh hati nuraninya yang selalu menuduhnya. Terima kasih Tuhan. Pembalasan ada di tangan Tuhan. Pembalasan ada di tangan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang lain menindasmu terus sebagai minoritas, apakah itu atas dasar agama, atas dasar suku, atas dasar ekonomi, atas dasar pendidikan, atas dasar gender, percayalah, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur. Dia tidak pernah terlelap. Dia selalu ada. Dan dimanapun ada. Segala waktu, segala keadaan, Tuhan ada. Dia adalah yang melihat segalanya dengan tepat, bahkan di hati yang terdalam. Saudara kasih Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, pesan yang ketiga, kita bisa melihat adalah bahwa apa akhir. Kita mau melihat akhir daripada pembohong dan orang yang dibohongi. Saudara kasih Tuhan, akhir-akhir ini ada film atau drama Korea yang sangat terkenal ya, banyak dibahas tentang the world, bisa a word. Saya juga agak bingung dengan beberapa terjemahan ya. Ada the world of the married couple atau a world of the married couple. Nah, di sini ya, kita tahu kisahnya bagaimana ada pelakor di sana ya. Ada juga ketidaksetiaan di sana, ada kebohongan banyak di sana. Dan ketika mereka mengalami itu, satu dengan lainnya saling membalas. Ya, di satu sisi ketika melihat cerita ini, maka emosi juga, walaupun sekedar hanya menonton, emosi sangat begitu terganggu. Ya, ketika melihat bagaimana seorang wanita diperlakukan oleh suaminya seperti itu, dia bisa berselingkuh dengan wanita lain, padahal si wanita ini sudah mendukung dia seperti itu tingginya. Tetapi lelaki ini bisa melakukan kejahatan yang seperti itu kepada istrinya. Dia bisa berbohong terus. Dia bisa bersandiwara terus kepada istrinya. Sampai akhirnya terbongkar. Ketika terbongkar,
Emosi kita sangat ingin bahwa apa? Si istri terus membalas. Dan ternyata drama ini mengikuti keinginan itu bahwa dia akhirnya membalas. Dan kita melihat terus sampai memang belum berakhir, tetapi kita melihat bagaimana rangkaian pembalasan demi pembalasan satu dengan lainnya terus bermunculan. Saudara yang kasih Tuhan, pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana orang yang dibohongi dan hidup yang dari orang pembohong itu seperti apa. Dan kemudian orang yang membalas itu seperti apa. Saudara yang kasih Tuhan, gambaran bagaimana kebohongan yang satu harus diikuti kebohongan yang lain. Pembalasan yang satu dibalas oleh pembalasan yang lain. Tidak ada hentinya, saudara kasih Tuhan. Tidak ada hentinya. Bahkan sekalipun kita sudah membalas dan kita menang di situ, apakah kita akhirnya bisa merasakan sukacita di situ? Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kalau orang yang menyerahkan kepada Tuhan? Harus kita lihat juga. Kita baca di dalam ayat yang ke-12 dan 13. Dikatakan di sana, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau, maka mereka akan apa? Bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saudara yang kasih Tuhan, sungguh sangat indah ya kalau kita melihat happy ending daripada kisah ini. Daud dikatakan di sana ketika dia berlindung kepada Tuhan, dia tidak memakai dirinya sebagai pelindung untuk membalaskan semua itu. Emosinya, apapun kekuasaannya dibuat sebagai pelindung untuk melaksanakan segala keinginannya. Jabatannya, wewenangnya, keadaannya yang lebih tinggi untuk mengalahkan orang-orang itu. Tetapi dia berlindung kepada Tuhan. Dia tahu ini sungguh tepat. Berlindung kepada Tuhan yang lebih berkuasa. Berlindung kepada Tuhan yang lebih berhikmat. Berlindung kepada Tuhan yang lebih mampu. Tidak terbatas. Daud masih punya batasan. Siapapun kita, kalau hari ini kita menjabat seperti apa? Apakah kita aparat hukum? Apakah kita orang pemerintahan? Kita tetap punya batasan. Ingatlah, Tuhan yang tidak terbatas. Karena itu, jangan lakukan jabatan kita untuk sesuatu yang tidak benar. Jangan lupa, kita manusia ada batasan. Tuhan tidak terbatas. Oleh karena itulah, serahkan kepada Tuhan haknya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lakukan itu maka apa? Bersukaria, bersukacita. Karena apa? Orang yang membalas dan yang dibalas, dua-duanya akan merasa sedih. Karena apa? Pada akhirnya, apa kita tega melihat orang yang kita balas itu mengalami penderitaan? Tidak, seharusnya tidak. Saudara kasih Tuhan. Tetapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, maka sekalipun orang itu nanti kita tahu mengalami sebuah penderitaan, hati kita juga tidak bisa merasa bahwa kita bersukacita karena itu. Tetapi kita bersukacita karena apa? Karena kebenaran kita muncul. Karena kita tetap berada di dalam jalur yang benar. Itulah sukacita yang tertinggi. Karena kebenaran itu memberikan kita sukacita. Karena kita hidup dalam kebenaran itu. Itulah sukacita tertinggi. Kita tidak mengotori tangan kita untuk sesuatu yang jahat. Dan kita tidak sama dengan orang yang melakukan kejahatan. Kalau kita membalas, tidak ada bedanya kita dengan orang yang melakukannya. Saudara kasih Tuhan. Yang membedakan kita adalah ketika kita tidak membalas. Itu membedakan kita. Bahwa kita adalah anak terang, anak-anak Tuhan. Ketika kita tidak membalas, menyerahkan kepada Tuhan, maka kita sedang berlindung kepada Tuhan. Ketika kita tidak membalas, maka kita sedang menempatkan Allah pada tempatnya dan kita pada tempat kita. Kiranya sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan masa depan dan orang-orang di sekitarmu bisa merasakan bahwa Tuhanmu adalah benar.
karena Dia mengajarkanmu untuk tidak membalas. Terpujilah nama Tuhan, datanglah kerajaan-Nya, dan hiduplah di dalam karakter-karakter yang luhur mulia. Karakter yang tidak berbohong, karakter yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin.